warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Ya, berikan aplaus dulu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Alangkah baiknya kita berdoa, tunduk sejenak untuk berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya Pak Guru. Ya, dipersilakan. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, maka marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Ya. Diucapkan terima kasih kepada adik Fitrian yang sudah memimpin doa. Selanjutnya adik-adik dimohon untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu nasional. Dan diharapkan kepada seluruh adik-adik untuk mengikuti. Ya, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan membacakan sila Pancasila. Siapa yang dapat membacakan 5 sila Pancasila? Ya, dipersilakan. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali. Ya, diucapkan terima kasih banyak kepada adik Fitrian M. Suka. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan memeriksa dulu kehadiran untuk kedisiplinan kita dalam proses pembelajaran. Perhatikan sini ya. Abdul Ripai Saleh. Hadir Pak Guru. Adelia Sidadu. Hadir. Apriani Awintu. Hadir. Aldian Botutihe. Hadir Pak Guru. Alia Rohali Bobihu. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut pada materi, Pak Guru ingin menanyakan dulu siapa yang masih ingat terkait dengan materi yang masih di kelas sebelumnya atau masih di kelas 11? Saya. Ya, dipersilakan adik Alia. Tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, Pak. Ya, berikan aplaus dulu.
Ya, terima kasih disampaikan kepada adik Alia. Nah, sekarang siapa yang dapat memberikan contoh daripada hak dan kewajiban warga negara? Mematuhi aturan, Pak. Ya, mematuhi aturan. Siapa lagi yang bisa? Menjaga kelestarian alam. Ya, menjaga kelestarian alam. Ada lagi? Ya, dipersilakan. Bagaimana? Berlaku sopan. Ya, berlaku sopan. Apalagi? Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke. Nah, itu adalah contoh daripada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, siapa kira-kira yang tahu materi apa yang kita akan bahas pada pagi hari ini? Oke, dipersilakan. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, terima kasih. Nah, materi yang kita akan pelajari hari ini adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun tujuan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis makna hak dan kewajiban warga negara dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan hubungan antara nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara tepat. Yang ketiga, peserta didik menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara tepat. Dan yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masih semangat? Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, Pak Guru akan membagikan link. Kita akan pretest sebelum kita masuk pada proses pembelajaran atau materi kita pada pagi hari ini. Pak Guru akan membagikan link terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada kelas sebelumnya. Ya, bisa kira-kira? Bisa. Oke, terima kasih. Sekarang Pak Guru akan bagikan lewat grup WA. Oke, apakah sudah ada? Sudah? Oke, silakan dikerjakan. Pak Guru memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan pretest. Sudah selesai semua? Ya. Nah, Pak Guru ingin menanyakan hasil daripada pretest adik-adik sebelum kita masuk pada proses pembelajaran. Ya. Ada yang mendapatkan nilai 100? Belum ada. Yang mendapat nilai 90? 80? Mana? Coba angkat tangan. Ya, diberikan aplaus dulu. Ya, adik-adik yang belum memiliki atau belum memperoleh nilai, ya, seperti apa yang diperoleh oleh teman-teman, jangan berkecil hati, ya. Lebih ditingkatkan lagi proses pembelajaran atau kita ditingkatkan lagi untuk belajar di rumah, ya. Jangan terlalu banyak main HP, apalagi zaman sekarang, ya. Zaman sekarang itu kebanyakan peserta didik ataupun anak-anak sudah tahu dengan yang namanya game online. Ya, itu sangat berpengaruh terhadap apa? Mata. Ya, fisik, ya, kemudian pola pikir kita, ya. Bisa kira-kira ini? Bisa. Ya. Sekarang kita masuk pada materi pada hari ini yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Sebelum kita masuk pada materi hari ini atau sebelum kita masuk pada mengamati video, Pak Guru akan menjelaskan dulu tentang sebelum kalian mengamati video, Pak Guru akan menjelaskan dulu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Nah, di sini hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dua hal yang tersebut itu memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat, ya. Nah,
seseorang mendapat haknya ketika ya atau dikarenakan terpenuhinya apa? Kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian pelanggaran hak warga negara terjadi terkait warga negara itu tidak dapat memenuhi atau tidak dapat memperoleh haknya karena apa? Ya, karena apa? Tidak memenuhi kewajiban. Ya, karena tidak memenuhi kewajiban. Nah, di sini mengapa banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dengan apa? Disebabkan oleh sikap egoisme, ya? Sehingga sikap egoisme itu menimbulkan banyak kekacauan, ya? Tidak sesuai dengan hak dan martabat daripada warga negara. Nah, bisa dipahami sampai di sini kira-kira adik-adik? Bisa. Ya, masih semangat? Masih. Ya. Sekarang kita akan mengamati video, ya, dan Pak Guru akan membagikan LKPD. Nah, sebelum kita mengamati video, Pak Guru ingin menanyakan dulu, apakah adik-adik sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan silakan kalian amati video ini. Selanjutnya kalian jawab melalui LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Kurang apa dulu ya? Sardan, helmnya pakai dulu. Udah kesiangan Bu, ini juga lagi buru-buru. Mau sekalian jemput teman juga. Aduh, mohon maaf banget Pak. Ini udah kesiangan, mau berangkat sekolah. Boleh lihat surat-suratnya? Maaf Pak, surat-suratnya ketinggalan di rumah. Ya. Kenapa ada gak pakai helm? Mohon maaf, saya boleh lihat surat-suratnya? Mohon maaf Bu, tadi saya kesiangan. Surat-suratnya ketinggalan di rumah, nggak saya bawa. Ya udah kalau gitu, telepon orang tua yang bisa dihubungi. Ya udah Bu, bentar saya mau telepon orang tua saya dulu. Bentar Bu, orang tua saya lagi di sini, bentar. 2,000 years later. Assalamualaikum. Kata ibu juga pakai helm. Ibu, mohon maaf, anak saya izin mau berangkat sekolah. Ya, silakan. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, anak Ibu telah melanggar aturan lalu lintas dengan tidak memakai helm. Untuk itu boleh saya melihat surat-suratnya? Oh iya, boleh. Biar saya lihat dulu ya. Ibu silakan. Oh, untuk itu pajaknya belum dibayar ya. Kalau misalnya Ibu mau ngambil motornya, bisa bayar pajak terlebih dahulu di Samsat terdekat.
Berarti adik-adik sudah paham tentang video ini? Iya. Oke, dipersilakan untuk mengamati atau memberikan penjelasan tentang terkait dengan video tadi, ya. Oke, dipersilakan. Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk mengamati hasil video tadi. Kelompok 4 bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 1? Ya. Sekarang kita masuk pada presentase hasil dari pengamatan video, ya. Nah, yang pertama kali siapa kira-kira yang akan mempresentasikan? Ya, dipersilakan untuk kelompok 1 dan yang akan menanggapi kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil pengamatan video. Dipersilakan adik Alia Bobihu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya akan membacakan hasil kerja kami. Yang pertama tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban warga negara. Menurut kami, yaitu mematuhi aturan. Seperti yang sudah kita lihat di dalam video tersebut, ada beberapa kasus yang ada di dalamnya, mereka tidak mematuhi aturan, kemudian ditilang dan mendapatkan ganjaran. Maka sebagai warga negara yang baik, patuhilah aturan agar tidak tersesat di jalan. Kemudian yang kedua, bandingkan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nilai praksi Pancasila yang berhubungan dengan kasus ini yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang di dalamnya berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan nilai praksinya yaitu menghormati hak-hak orang lain dan menghargai orang tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga, analisislah hak dan kewajiban warga negara pada kasus kesadaran bayar pajak warga masih rendah. Uraikan nilai praksi Pancasila terkait dengan kasus tersebut dan tuliskan sikap positif yang harus kita lakukan untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Jawaban kami, nilai praksi Pancasila yang bisa kami uraikan yaitu nilai praksi Pancasila ketiga. Dengan nilai akan memiliki sebuah hak pilihnya sendiri. Sikap kami terhadap pengingkaran hak ini yaitu lebih menghargai dan memahami, sekaligus menerima apapun yang akan terciptanya, yang telah diberikan contoh, saran atau yang lainnya, agar terciptanya warga negara yang rukun dan bisa mematuhi aturan yang telah dibuat. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kami. Ya, terima kasih disampaikan. Berikan aplaus dulu kepada kelompok 1. Ya, selanjutnya yang akan menanggapi adalah kelompok 2. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Sinaus. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak? Terima kasih. Ya, dipersilakan untuk kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Oke, bagaimana kelompok 1? Oke, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang diberikan kepada kami. Di sini ada 3 poin, yaitu Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat untuk membayar pajak. Poin kedua, adanya kebocoran di dalam penarikan pajak. Poin ketiga, suasana individu atau belum memiliki uang, yaitu hasil. Apakah bisa diterima? Bisa. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu.
Ya. Untuk selanjutnya, itu kelompok berapa yang akan mempresentasikan? Ya, dan yang akan menanggapi kelompok? Kelompok 1. Ya, dipersilakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Soal pertama, apa yang menjadi hak dan kewajiban warga negara? Jawaban, hak untuk memperpanjang waktu penyampaian dan hak untuk membentuk surat pemberitahuan. Kewajiban membayar pajak. Soal yang kedua, bandingkan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran pelaksanaan kewajiban warga negara akan berakibat terhadap pelanggaran hak masih terjadinya tindakan kekerasan, mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat beribadah pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Kasus pelanggaran hak dan kewajiban ini terdapat pada sila pertama. Yang ketiga, analisislah hak dan kewajiban warga negara pada kasus kesadaran bayar pajak warga masih rendah. Poin kedua, di sila kedua merupakan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dengan menghormati antar masyarakat, selain bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya, menghormati harkat dan derajat manusia. Terima kasih. Itulah hasil diskusi kami. Ya, terima kasih. Berikan aplaus dulu kepada kelompok 2. Dan kelompok 1 dipersilakan untuk memberikan pertanyaan terhadap kelompok 2. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Menurut kelompok Anda, jika kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, apa dampaknya bagi pembangunan nasional? Terima kasih. Oke, sudah kelompok 2? Sudah. Oke, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika kesadaran membayar pajak terus rendah, otomatis Pendapatan negara akan terus turun dan pembangunan negara akan terus tidak dapat dilakukan secara maksimal. Terima kasih, berikan aplaus dulu. Aplaus dulu kepada kelompok 3 yang sudah masih semangat. Sebelum kita masuk pada penutup, siapa kira-kira yang dapat memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah kita bahas tadi? Oke, dipersilakan. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki akibat, di mana seseorang mendapatkan haknya karena dipenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawab. Ya, terima kasih. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi tadi? Saya, Pak. Ya, dipersilakan. Baik, Pak, kesimpulan saya pada materi hari ini bahwa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena itu, mereka hanya memimpikan hak mereka, namun kewajiban mereka dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum juga dapat menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Berikan aplaus kepada adik Fitrian Suka. Kemudian, sebelum kita masuk pada refleksi, ya, Pak Guru sudah membagikan post-test, ya. Sudah ada, kira-kira sudah ada lewat grup WA. Silakan dijawab, ya. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk menjawab post-test. Dipersilakan. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang Pak Guru akan menanyakan siapa yang mendapatkan nilai 100? Saya semua. Ya, berikan aplaus dulu. Ya, kita masuk pada refleksi. Siapa kira-kira yang dapat memberikan refleksi terkait dengan proses pembelajaran kita hari ini? Oke, dipersilakan adik Alia. Terima kasih, Pak. Untuk pembelajaran hari ini berbagai ilmu yang saya dapatkan, begitupun dengan teman-teman saya, yaitu tentang kasus-kasus makna hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara yang baik. Terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu. Ada lagi yang bisa memberikan refleksi terkait dengan materi yang kita bahas pada hari ini? Ya, dipersilakan adik Nata. Baik, setelah kita mempelajari materi yang sudah disampaikan tadi, ada banyak hal yang dapat kita pahami, misalnya menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu. Nah, itulah hasil refleksi daripada materi yang kita akan bahas pada hari ini. Kemudian selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas atau PR, ya. Tolong dikerjakan di rumah. Silakan lihat di LKPD yang sudah Pak Guru bagikan, itu ada di halaman 10. Ada? Ada. Ya, terima kasih. Nah, untuk pertemuan kita berikut, kita akan masuk pada materi tentang substansi, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan membacakan doa. Siapa yang dapat membacakan doa? Saya, Pak Guru. Oke, dipersilakan adik Fitrian. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, maka marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan mempunyai manfaat terhadap kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus dulu.